Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 688. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Langit untuk menyerang pemimpin organisasi Wukong itu. Namun itu tidak berhasil. Tentakel hitam ini tidak bisa mendekati pemimpin organisasi Wukong. Batu sirih hitam di tangan pemimpin organisasi Wukong sudah menguasai alun-alun ini. Apa? Pemimpin organisasi Wukong ini adalah ras iblis suci. Di bawah, Aoli dan yang lainnya terkejut. Mereka sangat terkejut. Luo Xin dari keluarga Pijiwa, Sui Wudao dari kota Tianwei dan yang lainnya juga sangat ketakutan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemimpin organisasi Wukong itu ternyata adalah anggota ras iblis. Dan juga ras iblis suci sangat menakutkan di antara ras iblis. Kursi ini telah lama memberitahu Anda bahwa Anda hanya bisa tetap di pinggir lapangan. Sekarang setelah situasi keseluruhan diatur, kalian semua akan patuh sampai mati demi kursi ini, kata pemimpin organisasi Wukong itu yang diketahui bernama Jue Ming. Dia memegang batu sihir di tangannya seolah-olah dia sedang memerintah. Dan segera, Sulusin tentakel hitam menembak ke arah Qin Chen dan yang lainnya. Tuan kota Aoli, hentikan tentakel-tentakel ini. Serahkan pemimpin organisasi Wukong itu kepada tuan muda ini, kata Qin Chen. Dia meraung. Dan segera Qin Chen membuat gerakan pembunuh. Tubuhnya melonjak dengan aturan spasial. Sosoknya berkedip-kedip. Dan setiap kedipan dia bisa bergegas maju dan melesat menuju ke arah Jue Ming. Qin Chen, Aoli, Ao Qinglin dan yang lainnya semuanya berteriak. Qin Chen bunuh diri sampai mati putus asa sendirian. Bukankah itu untuk mencari kematian? Namun mereka juga dapat memahami niat Qin Chen. Hahaha. Jue Ming tertawa. Ini adalah formasi hebat yang diletakkan oleh Dewa Yama. Bahkan jika dia hanya dapat mengerahkan kekuatan 1/10, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditembus oleh anak muda. Tetapi bakat anak muda ini adalah yang paling berbakat di antara manusia sejauh ini. Kuat, telan darah dan nyawamu. Buah iblis dari 10.000 alam ini seharusnya akan lebih dewasa, kata Jue Ming. Setelah mengatakan itu, 7 atau 8 tentakel telah menyerang ke arah Qin Chen. Brengsek, Qin Chen buru-buru mundur. Namun sejumlah besar tentakel jahat itu telah melilit Qin Chen, berubah menjadi penjara bawah tanah, membungkus Qin Chen di dalamnya. Teman kecil Qin Chen, Aoli berkata dengan marah. Dia mengguncang sosoknya dan segera melakukan gerakan pembunuh untuk menyelamatkan Qin Chen. Dia meledak dengan kekuatan yang mengerikan, langsung meledakkan beberapa tentakel dengan pukulannya. Hahaha, kamu tertipu. Tiba-tiba Jue Ming tertawa. Dia melambaikan tangannya. Seketika di atas pohon iblis 10.000 alam, lebih dari 10 tentakel iblis hitam tiba-tiba bangkit kembali, langsung membungkus Qin Chen dan Aoli sekaligus. Apa? Aoli kaget dan buru-buru mundur. Tetapi tentakel-tentakel hitam tak berujung itu menjebaknya dan dia tidak bisa pergi kemanapun. Faktanya, tentakel-tentakel hitam ini sebenarnya memiliki jangkauan serangan. Selanjutnya Jue Ming turun dari pohon iblis. Sekarang tersisa beberapa tapai alam suci bumi dari kota Changshuan. Itu sama sekali bukan ancaman baginya. Oleh karena itu dia terbang turun dari pohon ajaib dan perlahan berjalan menuju banyak orang kuat di kota Changshuan. Lari, kalian lari, kata Aoli. Dia berteriak. Dia meraung marah. Ayah, Qin Chen, Ao Qinglin dan yang lainnya cemas dan terus mundur. Kamu juga tertipu. Namun di saat itu suara dingin terdengar, disertai dengan bayangan hitam yang tiba-tiba terbang keluar dari kehampaan dan bergegas menuju ke arah Jue Ming. Itu adalah Aoli. Apa yang terjadi? Bukankah Aoli sudah terjebak? Kata Jue Ming. Dia terkejut. Hahaha, jika kamu diizinkan untuk melihat petunjuknya, Tuan kota Changshuan ini tidak bodoh.
Bahteranu dapat menutupi napasku. Bahkan jika kamu adalah iblis manusia, tetapi kamu hanyalah puncak tapair alam suci bumi. Bagaimana kamu bisa melihatnya? Kata Auli, dia mencibir. Dan kemudian dia langsung melayangkan serangan ke arah Jue Ming. Dalam jarak ini, tentakel-tentakel hitam itu tidak bisa mencapainya. Dan Jue Ming hanya bisa bertarung sendirian. Saat ini Jue Ming terkejut. Ternyata yang ditangkap sebelumnya bukan Auli yang asli, tetapi itu hanyalah tiruan. Ayah, bunuh dia, kata Ao Qingling. Dia meraung. Dia kemudian memimpin para penguasa dari kota Changsuan dan langsung mengepung Jue Ming. Selanjutnya Jue Ming bertarung melawan Auli dan juga para master dari kota Changsuan. Di kejauhan, tentakel-tentakel hitam berterbangan di langit, tetapi mereka tidak dapat mencapai area ini sama sekali, dan mereka tidak dapat membantu Jue Ming. Jue Ming nampak sangat marah. Bendera ilmu hitam ditampilkan. Tiba-tiba bendera sihir menghantam dua senjata sihir surgawi, dan badai yang mengerikan terjadi. Suku iblis mati, kata Auli. Dia habis-habisan penuh energi melonjak ke langit, dan dedikasinya pada dunia benar-benar seperti Raja Dewa yang mendominasi. Auli meluncurkan serangkaian serangan yang mengerikan. Dan pada saat yang sama banyak master dari kota Changsuan juga menembak. Dan mereka bersama menyerang dan juga mengepung Jue Ming. Brengsek, Jue Ming tidak berniat bertarung dengan Auli juga yang lainnya. Dia hanya ingin menerobos keluar. Selama dia kembali kepada jangkauan tentakel pohon iblis, dia secara alami tidak akan terkalahkan. Mati. Tubuh Auli bersinar, matanya memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan, dan kekuatan ilahi yang tak berujung meletus di seluruh tubuhnya. Dan sumber suci itu menyala, karena dia tahu bahwa ini adalah konfrontasi kunci. Dan jika dia membiarkan Jue Ming ini melarikan diri, maka dia akan gagal. Brengsek. Jue Ming itu nampak meraung dengan putus asa. Jelas bahwa semuanya terkendali sebelumnya, tetapi perubahan keadaan yang tiba-tiba menyebabkan dia jatuh ke dalam lumpur. Bocah dari ras iblis suci, serahkan kendali atas pohon iblis 10.000 alam. Guru suci ini dapat menyelamatkanmu, kata Lord of the Yama. Suara itu terdengar dari pohon iblis. Namun jelas Jue Ming tidak menyetujuinya, karena jika Lord of the Yama keluar dari masalah, itu malah akan semakin berbahaya kepadanya. Oleh karena itu Jue Ming sekarang hanya bisa bertarung mati-matian dengan Auli. Namun pada akhirnya Jue Ming berhasil meloloskan diri dari pengepungan Auli juga yang lainnya. Dan dia kembali kepada jangkauan tentakel-tentakel hitam, walaupun dia terluka parah. Dia kemudian memandang Auli dan banyak master dari kota Changsuan dengan dingin, lalu kemudian berkata, saat kursi ini mengambil buah iblis dari 10.000 alam, itu akan menjadi waktu kematian kalian. Kamu terluka parah sekarang. Bagaimana kamu bisa menghentikan kami selama kami pergi dari sini dan menyebarkan berita? Apakah menurutmu kamu masih bisa hidup? Kata Auli. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak bisa lari, kata Jue Ming. Dia mencibir. Dunia kecil ini telah diblokir, dan semua formasi besar berada di bawah kendali saya. Tanpa izin saya, tidak akan ada yang bisa melarikan diri dari sini, kata Jue Ming. Dia akhirnya tidak peduli meskipun tidak ada Auli dan yang lainnya. Tetapi sekelompok Luo Xin dan yang lainnya ditekan dan darah mereka diambil. Buah ajaib dari 10.000 alam akan matang, dan dia akan memetik buah ajaib itu setelah matang. Pada saat itu dia akan menjadi tak terkalahkan. Luo Xin dan Sui Wudao juga tidak bertahan lama. Mereka memang kuat, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk melawan pohon iblis dari 10.000 alam. Mereka akhirnya ditekan dengan tentakel hitam terjerat di sekujur tubuh mereka. Di antara mereka, Li Dongyu adalah yang paling sengsara. Basis kultivasinya adalah yang paling lemah, dan dia kehilangan darah di tubuhnya paling cepat, dan dia dengan cepat layu dan sekarat. Tolong aku. Menghadapi Luo Xin, Li Dongyu berkata dengan lemah. Saat ini Li Dongyu tidak lagi energik seperti saat pertama kali datang ke kota Changsuan. Saat ini dia sangat layu dan malu, seperti pengemis. Jue Ming, biarkan kami pergi. Kami bersedia menyerah padamu. Keluarga api jiwaku adalah kekuatan besar di Yunzhou. Jika kamu membunuh kami,
Keluarga api jiwa kami pasti tidak akan membiarkanmu pergi, kata Luo Xin. Dia meraung. Dia tidak bisa menyelamatkan Li Dongyu, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk memohon belas kasihan. Dia pikir dia agung di Yunzhou, tetapi dia datang ke kota Changsuan dan tercekik di sini. Dan dia akan jatuh di sini hari ini. Bagaimana dia bisa rela? Di sisi lain, Gu Liusen, Ni Peng, dan yang lainnya, mereka semua mengerang. Darah mereka terus mengalir, menjadi sangat lemah. Menyerah padaku. Hahaha. Racun Luo Xin, kamu terlalu naif. Apakah menurutmu kursi ini peduli dengan keluarga api jiwamu yang kecil? Kata Jue Ming. Dia tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia telah melakukan sedikit kesalahan sebelumnya, dia sekarang akhirnya kembali ke jalur yang benar, dan semuanya berada di bawah kendalinya lagi. Saat ini di antara semua orang, hanya Qin Chen yang masih melawan. 3 nyala api utamanya ditampilkan, dan aura nyala api yang menakutkan bertahan secara tak terduga sementara menahan erosi tentakel hitam itu. Qin Chen mengerutkan kening dan matanya berkedip-kedip terus-menerus, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Tidak banyak kekhawatiran dan kecemasan di matanya, tetapi dia terus berpikir. Apa? Jue Ming terkejut. Tampaknya dia terkejut dengan keadaan Qin Chen. Itu sangat luar biasa sehingga Qin Chen bisa menghentikan erosi pohon iblis dari 10.000 alam. Nyala api macam apa ini? Kata Jue Ming. Namun semua ini tidak penting lagi. Bahkan tanpa darah Qin Chen, orang yang tersisa cukup untuk mengolah buah iblis dari 10.000 alam hingga dewasa. Cukup untuk memungkinkannya memasuki alam suci surgawi. Dia adalah ras iblis suci, menyerap buah iblis dari 10.000 alam yang memiliki kelebihan jauh lebih banyak daripada manusia, dan tidak akan memiliki efek samping sama sekali. Hahaha. Namun pada saat ini tawa dingin tiba-tiba terdengar. Tawa itu berasal dari Lord of the Yama. Dia tertawa dan tawa itu penuh dengan ketidakpedulian dan juga kekejaman. Klan iblis suci, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semuanya ada di bawah kendalimu? Kata Lord of the Yama. Mendengar itu Jue Ming awalnya kaget, tetapi dia langsung mencibir. Itu wajar, dia mengendalikan inti formasi, dan situasi keseluruhan telah dia kendalikan. Apakah Lord of the Yama ini mengira dia bisa menipunya? Menembus belenggu guru suci dan menjadi iblis tertinggi. Ini merupakan rencana dari Jue Ming. Selama dia menelan buah iblis dari 10.000 alam ini, dia dapat menembus ranah alam suci surgawi dan merebut semua kesempatan dari Lord of the Yama. Dia mengeluarkan batu ajaib hitam dan ingin mengekstrak sisa jiwa dari Lord of the Yama. Tetapi begitu dia akan melakukannya, tiba-tiba wajahnya berubah. Bagaimana ini mungkin? Dia dengan jelas menguasai inti dari formasi, dan hanya ada sisa jiwa yang tersisa dari Lord of the Yama. Bagaimana mungkin itu tidak bisa dilakukan? Anak laki-laki dari klan iblis suci, apakah kamu benar-benar idiot dan berpikir bahwa kamu adalah guru suci? Kamu telah memasuki alam rahasia iblis Yama ini beberapa kali, dan kamu pikir apakah aku tidak mengetahui tentang itu? Itu konyol. Setiap gerakanmu dilihat oleh guru suci ini. Bahkan informasi dan rahasia yang kamu dapat di sini juga sengaja ditinggalkan olehku, kata Lord of the Yama. Omong kosong, ini omong kosong. Jue Ming mati-matian memarahi. Dia mati-matian mendesak batu ajaib untuk mengekstrak sisa jiwa Lord of the Yama dari 10.000 pohon ajaib untuk menyelesaikan tata letaknya. Namun itu tidak berhasil. Saat ini lingkaran cahaya gelap menyala dari tengah pohon iblis 10.000 alam. Dan kemudian sesosok muncul. Sosok itu dibentuk oleh energi iblis Yama yang tak terhitung jumlahnya. Sulit untuk melihat wajahnya. Bahkan tubuhnya tidak dapat dibedakan dan itu sangat samar. Kamu, bagaimana kamu bisa keluar? Jue Ming nampak kaget. Dia seperti melihat hantu. Karena sosok ini adalah penguasa ras iblis Yama, yaitu Lord of the Yama. Tekanan napas yang mengerikan itu membuatnya segera menyimpulkan bahwa pihak lain adalah Tuan Yama. Tetapi karena inilah dia sangat terkejut. Bagaimana mungkin Lord of the Yama bisa muncul? Dia hanyalah jiwa yang tersisa. Dia bersembunyi di pohon iblis dari 10.000 alam untuk menghindari kejatuhannya.
Normalnya dia tidak akan dapat muncul sama sekali. Tetapi sekarang bagaimana dia bisa keluar? Bocah ras iblis suci, kultivasimu hanyalah puncak tapai alam suci bumi. Meskipun itu lemah, tetapi itu sudah cukup. Cukup bagi guru suci ini untuk benar-benar dibangkitkan. Hahaha. Kata Lord of the Yama seraya tertawa. Segera cahaya ajaib bermekaran dari pohon iblis 10.000 alam. Dan tiba-tiba batu ajaib hitam di tangan Jue Ming hancur. Dan seketika tentakel hitam menyapu ke arah Jue Ming seperti kilat. Tidak, Jue Ming sangat terkejut. Dia bergegas ke langit mencoba melarikan diri dari ruang lingkup pohon iblis dari 10.000 alam. Tetapi sudah terlambat. Tentakel hitam yang tak berujung menyelimutinya. Dan tentakel hitam itu langsung menembus dadanya, melahap kekuatannya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.